mengenai bentuk bangun datar, ya. Seperti segitiga dan persegi. Jadi apa yang kalian ingat tentang sisi dan garis pada bangun datar? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun datar seperti segitiga dan persegi. Nah, coba ingat kembali apa yang kalian ketahui tentang sisi dan garis pada bangun datar. Setiap bangun datar memiliki jumlah sisi dan garis yang berbeda. Ayo, ya, Chelsea. Bangun datar mempunyai sisi dan garis. Segitiga memiliki 3 sisi, sedangkan persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Oke, bagus. Kemudian, ya, Tabita. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 garis, sedangkan persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 garis. Ya. Jadi setiap bangun datar memiliki jumlah sisi dan garis yang berbeda, ya. Segitiga mempunyai 3 sisi, sedangkan persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Dengan memahami sisi dan garis, kita dapat membedakan bentuk setiap bangun datar. Nah, jadi terkait pengalaman kita sehari-hari, ya, di rumah, kemudian di pojok meja, coba perhatikan pojok meja, atau di pintu, ya, di pintu terbuka itu seperti apa, ya? Apakah ada sudut di sana? Dan mengapa penting untuk kita ketahui? Nah, jadi coba anak-anak perhatikan di sekitar rumah kita itu, pada pojok meja, pintu yang terbuka atau jendela terdapat sudut. Nah, sudut yang terbentuk dari pertemuan 2 garis. Dalam mempelajari sudut, kita bisa mengetahui bentuk benda dan membedakan besar kecilnya sudut yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan untuk pembelajaran kita hari ini, ya, siswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis sudut, di mana jenis sudut terdiri dari siku-siku, lancip, tumpul pada bidang datar melalui observasi masalah nyata. Yang kedua, siswa mampu mengukur sudut menggunakan busur derajat dalam kerja kelompok dan mempresentasikannya. Yang ketiga, siswa mampu merefleksikan penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun pemahaman bermakna. Oke, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini mengenai sudut, kita lihat video pembelajaran. Kita simak. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3, tema 8, subtema 1 tentang pengertian sudut dan macam-macam sudut. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap peserta pramuka melakukan hormat terhadap bendera sebagai tanda penghormatan. Pada saat posisi hormat, Dari video pembelajaran kita tadi, apa yang kalian lihat tentang pertemuan garis di video, ya? Bagaimana sudut terbentuk dan jenis apa yang ada? Ya, ayo Jessie. Saya melihat 2 garis yang saling bertemu dan membentuk sudut. Ada sudut yang kecil dan ada siku-siku, dan ada juga yang lebih besar. Ya, bagus. Kemudian, siapa lagi? Ya, Arga. Saya melihat garis-garis pada video saling bertemu di situ titik sehingga membentuk sudut. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tempur, sudut lancip, dan sudut lurus. Oke, bagus. Jadi terkait pengalaman kita sehari-hari, ya, di rumah, kemudian di pojok meja, coba perhatikan pojok meja, atau di pintu, ya. Di pintu terbuka itu seperti apa, ya? Apakah ada sudut di sana? Dan mengapa penting untuk kita ketahui? Nah, jadi coba anak-anak perhatikan di sekitar rumah kita itu, pada pojok meja,
yang terbuka atau jendela terdapat sudut. Nah, sudut yang terbentuk dari pertemuan dua garis. Dalam mempelajari sudut, kita bisa mengetahui bentuk benda dan membedakan besar kecilnya sudut yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih lanjut, untuk lebih memahami tentang sudut ini, mari kita bahas apa sih sebenarnya sudut. Mari kita bahas. Untuk sudut lancip, ya, harus kita ingat ya, besar sudut lancip lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Contohnya 30 derajat, 45 derajat biasanya ditemukan pada segitiga lancip. Inilah contoh segitiga lancip. Ya, sudah? Oke. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besar sudutnya tepat 90 derajat, ya. Ditandai dengan tanda kotak kecil di sudutnya. Contoh, sudut pada pocong buku. Ini termasuk sudut siku-siku, ya. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul ini adalah besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Contoh, 120 derajat, 135 derajat. Terlihat pada bukaan kipas atau pintu, ya. Kemudian sudut lurus. Sudut lurus merupakan yang besar sudutnya tepat 180 derajat, terbentuk dari garis lurus dan tidak membentuk lekukan atau lengkungan. Kemudian sudut refleks dan sudut benung. Sudut refleks dan sudut benung ini adalah lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sudut penuh tepat 360 derajat satu putaran penuh. Kemudian dari sudut tersebut kita dapat menjumlahkan dan mengurangkan sudut, ya. Contoh, sudut dapat dijumlah atau dikurangkan seperti bilangan biasa. Contohnya, diketahui sudut A sama dengan 45 derajat, sudut B 30 derajat. Ini menjumlahkan dan mengurangkan sudut, ya. Tadi diketahui sudut A nya berapa? 55, ya. Sudut B nya 20. Kemudian sudut A nya berapa tadi? 55 ditambah jadi 75. Oke. Untuk pengurangan siapa yang bisa? Nah, siapa yang bisa? Gak ada yang lain? Oke. Sudut A tadi berapa? 55, kan? Sudut B nya? Jadi berapa? 55 kurang 20? 30? Oke, sampai di sini paham? Ada yang sulit? Tidak ya? Oke. Sekarang kita mengerjakan LKPD, ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Udah? Oke, perhatikan, ya. Jadi perhatikan gambar pada tabel kegiatan ini. Nah, kalian diminta mengamati setiap gambar dengan teliti bersama kelompok. Setelah itu diskusikan sudut yang kalian temukan pada gambar tersebut. Kemudian perhatikan perkiraan besar sudut pada kolom yang tersedia, ya. Misalnya 45 derajat, 90 derajat atau lebih dari 90 derajat sesuai yang telah kita pelajari tadi. Tentukan jenis sudutnya, apakah termasuk lancip, siku-siku atau tumpul. Ya, paham ya? Bisa dikerjakan? Oke, ibu tunggu. Siap? Oke, silakan maju kelompok yang akan tampil. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil pematangan tentang jenis-jenis sudut pada gambar. Pada gambar pertama yaitu ujung pensil kami memperkirakan besar sudutnya sekitar 30 sampai 45
dari dua garis yang bertemu di satu titik ya. Jenis sudut itu apa saja tadi? Ada lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, refleks dan sudut penuh. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ayo, monggo. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Selamat pagi.